Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zulfadli, NIM 2120175 dari kelas PAI 3E. Kali ini saya akan membacakan hasil dari ujian saya, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Jawaban dari pertanyaan di atas, masuk kita kepada poin A, membuat visi dan misi. Manfaat dari visi yaitu untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkan sense belonging atau rasa memiliki anggota terhadap pendidikan serta meningkatkan tanggungjawab anggota atau peserta didik. Sedangkan manfaat dari misi yaitu sebagai pedoman dalam membuat pedoman atau strategi dalam pendidikan menjadi lebih sehat, untuk memberikan pedoman bagi individu untuk memahami tujuan organisasi serta sebagai dasar untuk membuat tujuan organisasi merupakan manfaat dari misi. Langkah-langkah membuat visi dan misi, masuk kita dulu yang pertama yaitu membuat visi. Yang pertama, apa yang menjadi visi organisasi di masa yang mendatang. Yang kedua, apa yang menjadi fokus di masa yang akan datang. Yang ketiga, target pendidikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, kriteria atau langkah-langkah dari misi yang bagus. Yang pertama, sederhana dan jelas. Yang kedua, valid dan sesuai untuk digunakan untuk jangka panjang. Yang ketiga, fokus pada masa sekarang. Dan yang terakhir, mudah untuk dipahami. Masuk kita kepada poin B, yaitu tujuan. Pernyataan tujuan sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya pendidikan yang berkeadilan, berkesejahteraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks yang berfokus pada program unggulan pengelolaan peserta didik. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola sekolah atau universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional maupun internasional. Masuk kita kepada poin yang C, yaitu strategi. Yang harus diperhatikan, yang pertama, pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi yang terdiri dari menetapkan misi, menyusun sasaran, melakukan pengamatan lingkungan internal maupun eksternal. Yang selanjutnya, menerapkan strategi, dan yang terakhir, memantau penerapan dan menyempurnakan strategi. Yang kedua, kenyataan perumusan strategi, tipologi mengenai strategi, yaitu yang pertama, A. Klasik, perumusan strategi proses rasional perhitungan yang disengaja. Yang kedua, evolusioner, merupakan produk kekuatan pendidikan. Yang ketiga, proses atau perumusan strategi sebagai proses setahap demi setahap, berkembang melalui diskusi dan ketidaksepakatan. Dan yang terakhir, sistematik. Masuk kita kepada poin D, yaitu program pendidikan. Yang pertama, referral, merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam layanan khusus. Yang kedua, assessment,
penilaian yang diajukan untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami hambatan atau kecacatan. Yang ketiga, pengumpulan dan pengolahan data perkembangan pendidikan pada masa sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencana pendidikan. Yang keempat, jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan. Yang kelima, diagnosis. Yang keenam, perumusan kebijakan. Yang ketujuh, perkiraan kebutuhan masa depan. Yang kedelapan, perhitungan biaya. Yang sembilan, penetapan sasaran. Dan yang terakhir, revisi rencana. Masuk kita ke poin E, sasaran pendidikan. Yang pertama, pemerintah, yaitu kepatuhan seseorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan yang diberlakukan. Yang kedua, siswa dan orang tua. Yang ketiga, komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif. Itulah komunitas. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, investor, mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Dan yang terakhir, institusi lain, membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap untuk dipakai. Jawaban dari pertanyaan yang di atas yaitu pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri adalah yang pertama, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, berilmu. Yang kelima, cakap. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis. Yang terakhir, bertanggung jawab. Adapun prinsip pendidikan nasional itu adalah yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung segenap warga masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masuk kita kepada jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang keempat, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Yang kelima, pendidikan jarak jauh,
Apa itu pendidikan jarak jauh? Yaitu pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik. Yang keenam, pendidikan yang berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah, masuk kita kepada poin yang pertama, yaitu menjadi contoh bagi siswa. Guru dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya. Hal itu artinya, siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh yang terbaik. Yang kedua, menjadi apresiator. Sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang sangatlah penting. Namun, juga perlu diingat bahawa menghargai kebaikan yang dilakukan seorang siswa juga sangat perlu. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengapresiasi usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang ia dapat. Dengan memberikan pujian bagi yang datang awal, contohnya rajin mengerjakan tugas ataupun yang bersikap baik selama di sekolah. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Misalnya, saat mengajarkan matematika, guru tidak hanya sekadar memberikan rumus dan cara pengerjaannya kepada siswa, tetapi seorang pendidik juga bisa mengajarkan nilai kehidupan seperti dengan mengerjakan soal matematika ini. Contohnya, kita bisa belajar bersabar dan berusaha memecahkan suatu masalah. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang ia perbuat sekecil apapun, sehingga hal itu akan teringat dalam diri siswa untuk bersikap yang sama ketika melakukan kesalahan meski tidak disengaja. Dari situlah siswa bisa belajar bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan dan berani untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang ia telah perbuat. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Ketika ada siswa melakukan sikap yang kurang baik atau kurang sopan, kita sebagai tenaga pengajar berperan untuk mengoreksi sikap mereka tersebut. Jangan memarahi, tetapi cukup mengingatkan saja bahawa sikapnya itu kurang baik dan berikan jalan yang alternatif, tindakan yang positif. Gunakan pendekatan yang halus namun mengena pada diri mereka. Yang keenam, memberikan siswa belajar menjadi pemimpin. Mempunyai karakter memimpin merupakan hal yang krusial yang harus dimiliki. Ada baiknya guru bisa membantu siswa untuk melatih jiwa mereka atau melatih kepemimpinan mereka. Contoh yang sederhana, memilih salah seorang menjadi ketua kelas atau mereka memasukkan mereka ke dalam keorganisasian OSIS. Yang ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Sesekali menceritakan pengalaman personal yang dialami guru untuk dibagikan kepada siswa. Tidak harus cerita yang hebat untuk menginspirasi mereka. Sekecil apapun pengalaman yang diceritakan, tetap bisa menjadi pembelajaran yang berguna untuk para siswa. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu
Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu institusi yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi harus melakukan penyesuaian yang dinamis terhadap lingkungan. Salah satu bentuk penyesuaian perguruan tinggi adalah diberlakukannya kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang yang mempunyai 3 pilar utama, yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi industri, pendidikan tinggi, dan kesehatan organisasi. Perguruan tinggi memiliki misi ganda, yaitu peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas. Artinya, menghasilkan manusia berkualitas dalam kuantitas yang besar. Tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, memiliki daya saing yang tinggi dan produktif. Perguruan tinggi yang mengemban fungsi dalam membina dan mendidik mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dalam dan berkontribusi terhadap pembangunan sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing. Sedemikian pentingnya peningkatan kualitas ini sehingga dalam pembangunan sumber daya manusia, pembangunannya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Jawaban dari pertanyaan di atas, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu yang pertama pemerintah, yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Yang kedua, siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunitas. Memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan. Membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan, dan keselamatan. Yang kelima, investor. Mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Dan yang terakhir, institusi lainnya, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal tersebut, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat bertanggung jawab atau dapat untuk dipertanggungjawabkan. Jawaban dari pertanyaan di atas yaitu perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kependidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana tenaga kependidikan yang baik memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan atau job analysis dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. E. Mulyasa 2009 atau 43. Kepada
kepala madrasah sebagai tenaga kependidikan yang mengelola dan memegang tugas utama dalam melakukan perencanaan, diharapkan dapat melakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan sebelum menentukan perencanaan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan guna untuk memenuhi kebutuhan madrasah. Dengan adanya manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, maka setiap pendidik akan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan kaedah yang telah ditetapkan, memudahkan pendidik atau tenaga kepentingan dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sehingga pendidikan dikatakan berhasil dapat dilihat dari baiknya atau buruknya manajemen dari suatu pendidik dan kependidikan. Semakin baik tingkat manajemennya, maka pendidikan tersebut dapat dengan mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, jika tingkat manajemen kurang baik, maka itu juga akan berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya suatu pendidikan. Terima kasih. Itulah 6 jawaban dari pertanyaan yang telah dosen berikan kepada saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam jawaban saya. Maklum, saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Saya sudahi dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.